Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Perbedaan pendapat ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, yaitu pada abad ke-7 atau 8. Beberapa waktu belakangan ini, berkembang di Nusantara pendapat baru bahwa Islam telah datang dan berkembang di Indonesia sekitar abad ke-7 sampai 8 Masehi atau abad pertama Hijriah. Hal ini didasarkan pada kenyataan historis bahwa masyarakat Nusantara telah menjalin hubungan dagang dengan negeri-negeri India, Cina, dan Arab. Bahkan jika ditelusuri pada awal abad Masehi, orang-orang Grek telah mengenal Nusantara, disusul dengan orang-orang Persia sekitar abad ke-3 Masehi. Yang kedua, yaitu sekitar abad ke-11. Hal ini didasarkan bukti ditemukannya batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, Jawa Timur, yang berangka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Pendapat ketiga yaitu pada abad ke-13. Teori ini diungkapkan oleh Snoek Hurgronje. Menurut Snoek, Islam datang ke kawasan Nusantara pada abad ke-13. Hal ini berdasarkan pada sumber-sumber catatan Marco Polo yang pernah singgah di bagian utara Aceh pada tahun 1291 dalam perjalanan dari Tiongkok ke Persia dan juga dari perjalanan Ibnu Battuta, serta tulisan angka tahun dalam batu nisan Sultan Malik Al-Saleh tahun 1297. Pendapat Snoek ini kemudian juga didukung oleh para ahli seperti Krom, Van den Berg, dan Sukmono. Inilah video tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Gujarat, sebuah wilayah di India. Dan menurut buku-buku itu juga, wilayah yang pertama kali didatangi oleh pedagang Gujarat itu adalah Samudra Pasai Aceh. Teori Gujarat terbantahkan oleh ditemukannya sebuah batu nisan dari Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada 475 Hijriah atau 62 Masehi yang ditemukan di Leran, Gresik. Makam tersebut terdapat di kelompok makam di Leran bersama-sama dengan beberapa makam yang tidak memiliki tahun. Jenis nisan pada makam-makam tersebut seperti yang ditemukan di Campa berisi tulisan yang berupa doa-doa kepada Allah. Bukti lain adalah temuan harta karun kerajaan Tiongkok dan kerajaan Persia dari bangkai kapal karam berusia 1000 tahun di perairan Cirebon baru-baru ini, menunjukkan bahwa Islam sudah ada di Indonesia sebelum abad ke-13 Masehi. Sebagai ganti teori tersebut, diperkenalkanlah teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang langsung dibawa oleh para pedagang Arab. Teori ini diperkenalkan oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, Ahmad Mansur Suryanegara, dan beberapa ahli sejarah lainnya. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia jauh sebelum datangnya para pedagang Gujarat. Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau awal abad Hijriah pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dan agama Islam langsung diperkenalkan oleh para saudagar dari Mekah, Madinah, dan sekitarnya. Teori ini diperkuat oleh beberapa literatur Cina yang menyebutkan bahwa menjelang seperempat abad ke-7 Masehi telah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan ini, orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Hal ini tidaklah mengherankan karena Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 telah dijadikan jalur perdagangan oleh para saudagar Arab yang memasuki Cina
jalur laut. Kesimpulan itu didasarkan pada manuskrip Cina pada periode dinasti Tang. Manuskrip Cina itu mengisyaratkan adanya permukiman Arab di Cina, yang penduduknya diizinkan oleh kaisar untuk sepenuhnya menikmati kebebasan beragama. Dan Cina yang dimaksudkan dalam manuskrip pada abad pertama Hijriah itu tiada lain adalah gugusan pulau-pulau di timur jauh, termasuk Kepulauan Indonesia. Dari manuskrip Cina itu pula dapat informasi jalur penyebaran Islam di Indonesia. Disebutkan masuknya Islam bukanlah dari 3 jalur emas, Arab, India, dan Persia, sebagaimana tertulis dalam buku-buku sejarah selama ini, melainkan langsung dari Arab yang dibawa oleh para pedagang Arab. Teori Mekah ini juga menunjukkan bahwa Islam telah ada di Nusantara sejak abad ke-7, yang artinya Islam di Nusantara telah berumur 14 abad, hampir sama dengan umur Islam di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW.